Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa salisuha an la yakuna ma'muman. Adapun yang ketiga daripada syarat-syarat bermakmum yang ada 11, yaitu bahwa tidak ada oleh imam, makmuman, yaitu statusnya masih makmum. Ay madama muqtadiyan bi ghairihi, yakni selama-lama si imam yaitu mengikut kepada orang lain. Fala yasihu iqtida'uhu bi muqtadin, maka tidak sah oleh mengikutnya seseorang bimuqtadin kepada makmum, li'annahu tabi'un li ghairihi, karena bahwa makmum itu mengikut kepada orang lain, yalhaquhu sahwuhu, yang terhubung akan orang lain, akan muqtadin makmum, sahwuhu oleh lupanya si ghair orang lain. Wa min sya'nil imami al-istiqlalu, dan setengah daripada kelakuan imam yaitu menyendiri, merdeka, berdikari. Wa hamlu sahwi ghairihi, dan menanggung lupanya orang lain. Fala yajtami'ul iqtida'u wal istiqlalu, maka tidak kumpul oleh bermakmum, mengikut, wal istiqlalu, dan berdikari. Wa mislul ma'mumi al-mashkuku fi ma'mumiyatihi, dan seperti makmum yaitu orang yang diragukan pada kemakmumannya orang. Ka'an wajada rajulaini yusalliyani wa taraddada ayyuhuma al-imam, seperti bahwa menemukan oleh seseorang akan dua orang laki-laki yang sedang sholat oleh dua orang laki-laki. Wa taraddada, dan ragu-ragu oleh dia
ayyuhuma al-imamu, mana di antara kedua laki-laki itu yaitu imamnya. Fala yasihu qtida'uhu biwahidin minhuma min ghairi ijtihadin, maka tidak sah oleh mengikutnya makmum kepada seseorang dari dua orang yang sholat ini dari ketiadaan berijtihad. Amma idza jtahada fa'addahu ijtihaduhu ila anna ahadahuma faqihun aw mutayammimun dunal akhari sahabatidahu bihi. Adapun apabila berijtihad oleh seseorang, maka membawa akan dia oleh ijtihadnya kepada bahwa salah satu dari dua orang itu faqih atau bertayammum, tidak yang lainnya, maka sah oleh mengikutnya dia kepada salah satu. Wa wajabatil i'adatu, dan wajib oleh i'adah. In tabayyana kaunuhu ma'muman, kalau ternyata oleh keadaannya itu adalah makmum. Wa illa, dan jikalau tidak terbukti sebagai makmum, fala, maka tidak wajib i'adah. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, salat yang paling tinggi adalah berjamaah. Salat yang paling tinggi adalah berjamaah, walaupun bersama istri. Walaupun tempatnya di basement, di lapangan, bukan masjid, begitu. Berjamaah paling tinggi, besar ganjarannya. Tapi berbicara berjamaah ini, kita yang terbaik jangan ngomongin ganjaran dulu yang begitu gede daripada ganjaran berjamaah. Akan tetapi kita kudu berbicara sah dulu. Kita kudu berbicara benar dulu. Cara berjamaahnya kudu benar, sehingga agar supaya berjamaah itu benar, sah dalam pandangan agama, maka ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi oleh kita jadi makmum supaya sholat berjamaah kita benar menurut agama. Malam hari ini kita memasuki persyaratan yang ketiga dari aturan-aturan berjamaah. Apa itu? Alla yakuna ma'muman. Dalam berjamaah itu syaratnya si imam itu jangan sampai masih statusnya makmum,
jangan sampai imam itu statusnya makmum, yakni jangan imamnya masih ngikut sama orang lain. Maka ulama saudara dalam hukum ketatanegaraan begitu, jangan sampai ada satu negara presidennya masih ngikut sama ketua umum partai. Itu ndak bakalan bener roda kepemimpinannya, nggak bakalan. Sebab apa? Kata Imam Al-Mawardi, wa min sya'nil imam al-istiqlal. Imam itu tidak boleh ada yang mengintervensi. Jangan sampai ada yang mengklaim lo petugas partai. Jangan. Ini repot dalam hukum tata negara. Tapi kajian kita mikro dulu, sholat gitu. Lagian saudara bukan anggota DPR ini, nggak perlu ke sono-sono. Saya harus ngajarin tata bermasyarakat dalam sholat dulu sebelum bernegara. Ntar kita ngaji Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi, moga panjang umur sehat badan. Cara bernegara benar gitu ada. Islam luas, diterjemah bahasa Perancis, Inggris, Spanyol, Jerman, macam-macam. Mualim Syafi'i Adami ajarin, hebatnya mualim tuh kayak begitu, ngaji hukum tata negara. Imam ini saudara jangan sampai masih makmum. Biar gampang begini, Imam Isa orang tua kita, Ayah Oji, lalu Bang Bari makmum sama Ayah Oji. Saya pengen ngikut, saya ogah dah ikut sama Ayah Oji. Maren lain pilihannya, saya ikut Bang Bari aja. Satu pilihan. Sementara Bang Bari ini ngikut Ayah Oji, saya nih ngikut Bang Bari. Itu namanya keluar dari syarat berjamaah. Kenapa tidak boleh imam saya nih masih makmum? Enggak boleh. Imamnya masih makmum, enggak boleh. Jadi masih makmum, ingetin, kalau ngomong masih makmum ada nanti muncul mantan makmum. Mantan ini ntar nih kita bedah mantan makmum nih. Kita benerin dulu, jangan sampai status imam masih makmum. Bagaimana kalau kita ngikut kepada imam yang masih berstatus makmum? Fala yasihu iqtida'uhu bimuqtadin. Kata Syekh Nawawi, tafri'nya tidak sah ngikutnya kita kepada imam yang masih statusnya makmum. Kenapa? Li'annahu tabi'un li ghairihi yalhaquhu sahwuhu. Karena bila imam kita
masih berstatusnya sebagai makmum, maka imam kita ini disetir oleh imamnya, karena dia kudu ngikut imamnya. Yang bisa jadi imamnya keliru. Kalau udah keliru, dia bakal mutusinnya keliru. Begitu. Lah imamnya salah, lah ini imam kita jadi salah. Wong kita ikut dia, ngikut yang salah jadi salah. Maka nggak boleh kita bermakmum kepada imam yang masih statusnya makmum. Kenapa? Kata Syekh Nawawi al-Bantani, wa min sya'nil imami al-istiqlal wa hamlu sahwi ghairihi. Karena imam itu karakternya kudu tak boleh ada yang menekan. Imam itu tidak boleh ada yang menekan. Kudu berdiri di kaki sendiri, tak terpengaruh oleh tekanan. Lah kalau masih makmum dia ditekan, imamnya ruku, lah dia ruku. Dia kagak bisa dia kudu ngikut. Ini susah. Kalau begini susah. Nggak bisa. Kedua, imam itu kudu menanggung kesalahan makmum, kelupaan makmum. Imam nanggung. Seperti mana makmumlah kemudian itu lupa tasahud awal, dia diri si makmum. Mestinya Isa kan tasahud awal. Makmum nih emang rada-rada. Dia dulu ini imam mulu. Allahu Akbar. Diri rakaat ketiga. Lah imamnya duduk tasahud awal. Kalau lagi sendiri, dia diri, dia duduk tasawuf awal batal. Kalau sendiri, sebab diri rukun, diri rukun, diri rukun. Tasawuf awal sunnah, enggak boleh ngerjain yang wajib lalu tinggalin yang wajib ngerjain yang sunnah, tak benar. Tapi karena dia ngikut dia kagak apa-apa. Berbenturan yang wajib ngikut imam sama yang wajib dirinya, maka ditanggung kesalahan dirinya. Duduk karena imamnya duduk, enggak batal. Kenapa? Ditanggung imam, ditanggung imam. Makmum kalau sholat sendiri kagak baca Fatihah, kagak sah sholatnya. Karena dia ngikut imam, kufuwan ahad, Allahu Akbar, kufuwan ahad. Ruku belum baca Fatihah, kagak ngapa. Ditanggung. Imam itu kudu tidak boleh ditekan dan kudu nanggung kesalahan, kelupaan makmum, disebut orang lain. Tuh begitu. Sehingga
Kalau imam kita masih makmum, repot. Karakter imam akan hilang. Sehingga fala yajtami'ul iqtida wal istiqlal. Tidak ketemu ngikut tapi jalan sendiri, enggak ketemu. Enggak. Kalau jalan sendiri namanya pimpinan. Kalau ngikut namanya enggak ketemu. Dalam satu diri dia imam juga, dia makmum, enggak ketemu. Kayak air di daun talas, kayak air sama minyak. Kagak bisa. Kalau kita jadi imam, berarti kita bisa mengeksekusi sendiri. Kalau kita jadi makmum, tak bisa, kudu ngikut imam. Dalam kehidupan rumah tangga begitu. Dari mikro rada naik dikit, ya ada makro, ntar ada hiper. Rumah tangga, bini jalan sendiri, bisa pecah rumah tangganya. Masing-masing mutusin, ndak bisa. Yang naikin bendera berkibar itu 2 orang. Satu narik, 2 ngulur. Kalau masing-masing narik, copot tiangnya, bubar. Begitu. Itu begitu. Tidak boleh. Imam masih ngikut, enggak boleh. Ini repot. Kalau imam kudu berani memutuskan. Imam begitu. Ini kita ngimamin sholat 3 apa 4 ini ya lagi sujud, ngintip. Kayaknya mau bangun nih. Enggak, ente putusin. Jangan ngintip makmum. 3 diri. Subhanallah. Enggak 3. Boleh ente terus bertahan. Karena imam. Udah ditegur enggak mau. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak salah, enggak salah. Kenapa? Wa min sya'nil imam al-istiqlal. Istiqlal itu merdeka. Kan ada masjid namanya Istiqlal. Merdeka itu berdiri sendiri, menjadi berdaulat, gitu. Berdiri sendiri. Gitu. Maka enggak kumpul imam juga, makmum juga, enggak sah. Kalau dia imam, kalau dia makmum, repot. Bernegara begitu, saudara. Negara itu, kenapa Amerika macamnya menjadi negara superpower? Karena mengikuti tata negara Islam. Jadi tidak Islami orangnya, tapi peraturannya Islami. Wis partai 2 aja, begitu. Yang satu mimpin, yang satu ngawasin. Siapa yang mimpin A, si B ngawasin. Si B mimpin, si A ngawasin.
begitu. Jadi enggak puyeng cara ngaturnya. Begitu. Itu begitu. Jadi satu imam, satu makmum. Jangan imamnya banyak, repot. Yang ini neken begini, kan gua sokong juga loh. Yang ini begini, puyeng. Akhirnya jadi repot. Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini, puyeng. Itu begitu. Satu mimpin. Kalau yang banyak, urun rempuk, otaknya banyak, jadi lokomotifnya banyak. Gerbongmu mau banyak enggak apa-apa, tapi lokomotifnya iya, begitu. Begitu. Makanya ada yang nanya, ngapa di Islam ada poligami, tidak ada poliandri? Waduh, ini nggak paham orang begini nih. Jangankan Islam, kita ngomongin kelas manusia aja kudu begitu, apalagi kelas Islam. Bebek banyak wadonannya, lanangnya tuh. Masa mau dibalik? Sama bebek aja masih tinggian bebek, lagi bangsa manu, apalagi ya tuh imam tuh jangan banyak. Kenapa rada acak adut? Ya begitu. Presiden ndak bisa neken gubernur, kan bukan lo yang milih gue, lo kan kagak. Gubernur nggak bisa neken bupati, lo kan kagak milih gue. Ya kan gue yang milih masyarakat gue. Itu namanya raja-raja kecil. Akhirnya jadi tabrakan peraturannya, perda sama perpu sama ini, jadi ribet. Bikin lagi mahkamah konstitusi, duit lagi, kan duit lagi. Bikin KPK, padahal jaksa agung tuh sama media, duit lagi, banyak duit yang keluar. Terlalu boros dalam sistemnya itu. Biar enggak boros. Ini sholat dong, hebat. Imam Mawardi itu panjang, Abu Ya'la panjang dalam hukum tata negara. Rumah begitu dah. Kalau bininya ngatur, lakinya udah ribut aja udah. Ribut, udah satu ngikut. Begitu, satu ngikut. Diundang lakinya, udah kok bininya nggak ada, iya ikut aja. Kalau udah diundang lakinya, bininya lah, iya begitu, namanya juga ngikut gitu, kayak begitu. Udah dihitung sama yang hajatannya itu 300, udah dikali 2 begitu. Imam jangan statusnya makmum. Baik makmum benar-benar yakin atau makmum ragu-ragu, tetap pokoknya jangan makmum kaya-kayanya imam. Enggak bisa kalau pakai kaya-kaya, kudu imam, jangan masih makmum. Kalau kaya-kayanya, ada 2 orang sholat, kata Syekh Nawawi, kaya-kayanya yang ini makmum deh, yang ini imam. Kaya-kayanya ini bener apa enggak? Ragu, kagak jadi. Kudu ente mantepin, ijtihad. Menurut saya dia dari kakinya rada majuan ini, dari kakinya sah,
Kalau begitu tuh, kalau masih kaya-kayanya, enggak. Ala kulli hal, saya singkat, imam tidak boleh statusnya masih makmum. Enggak boleh hilang kalimat masihnya. Jangan sampai salah ngertiin. Masih baik. Bagaimana kalau sudah mantan makmum? Mantan makmum. Dulunya si makmum. Dulunya kayak orang masbuk. Masbuk. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia bangun, ketinggalan 2 rakaat. Kita ikut dia. Bagaimana? Kita ikut dia. Bagaimana hukumnya? Oleh karena sudah bukan makmum, akan tetapi mantan makmum, dia sudah berdikari, dia sudah menyendiri, maka kita ngikutnya sah, sebab bukan masih makmum, tapi dia mantan makmum. Sah. Cuman sah ini makruh atau bagaimana? Oh, kalau begitu mantan makmum ini harus dibedah. Apakah kita bareng-bareng masbuk atau tidak? Contoh, ayo uji sholat. Saudara kenal Bang Bari nggak? Ini yang suka ngasih kopi-kopi saya, biar gampang nyontohnya. Begitu. Jadilah saya makmum bareng sama Bang Bari. Berdua ketinggalan isya tuh 2 rakaat. Iya, saya ketinggalan, dia ketinggalan bareng. Akhirnya saya salah, imam salam, ya kita diri, Bang Bari diri. Bang Bari diri. Kata Bang Bari, mundur lagi kakinya dikit, ngikut saya. Ini namanya bareng-bareng mantan makmum. Bareng-bareng mantan makmum. Dianya mantan makmum, sayanya mantan makmum. Bila begini, udah ngikut sama ayah imam, tadi makmumnya ayah, sekarang ngikut saya lagi. Ini makruh. Ngurangin ganjaran. Makruh. Kalau enggak makruh enak. Kalau enggak makruh enak, double ganjaran. Lah tadi 27 sama ya, ikut saya lagi 27, 54 derajat. Ora ada ajarannya 54 derajat. Udah masing karena sama-sama mantan makmum. Akan tetapi kalau kemudian saya ikut sama ayah jadi imam, tinggalan 2 rakaat isya,
Ayah salam, saya bangun. Bang Bari belonan ikut. Saya bangun, Bang Bari ikut saya. Namanya orang yang bukan mantan makmum ngikut kepada orang yang mantan makmum, masih dapat 27. Si makmumnya tuh. Imam enggak perlu niat jadi imam, enggak usah. Makanya dicolek, enggak usah. Saya dicolek, enggak usah dicolek kita. Baik kata kita, gua niat jadi imam 27 tadi, sekarang 27, 54, enggak ada. Makanya enggak ada nyolek-nyolek tuh. Enggak ada. Udah, biarin aja. Takbir aja kalau mau ngikut. Enggak usah pakai nyolek-nyolek, kayak pacaran aja. Enggak usah. Enggak usah nyolek. Tuh menyolek. Dibilang enggak nyolek, saya enggak nyolek tapi nepuk. Iya sama ini maksudnya nih. Susah juga orangnya. Jangan nyolek, gua nepuk. Sama aja. Ente takbir aja yang kencang. Begitu. Nggak usah niat lagi itu imam. Hah? Nggak usah niat itu makmum tadi, makmum. Nggak usah niat. Niat apa tuh? Iya enggak usah. Iya kan udah dapat 27 tadi. Masa niat jadi imam lagi? Dapat 54. Enak. Enak. Apalagi mamu habis itu mau farokoh, ada yang nyok lagi, niat jadi imam lagi. Udah 54 tambah 27 lagi, banyak ini. Waduh. Tak begitu ajarannya. Iya. Paham. Makanya kalau mau bermakmum adab Islam begini. Kita datang serombongan tuh berdua aja dah. Jangan banyak-banyak, berdua. Apalagi banyak, 2 orang. Imamnya tasahud akhir. Kelihatan dari duduknya tawar. Makmum pada tawarruk, berarti sholat isya ini udah enggak usah lari-lari usolli, enggak usah, diri aja. Diri aja. Berdua nih mau takbir, Allah, entar. Ini enggak usah. Biar salam dulu. Udah salam tuh imam. Baru qomat. Salat kita berdua. Nih gedean ganjarannya. Ada 27.000, 27.727 perak. Kalau kita ngikut udah tawaruk 27 perak, rugi. Kalau berdua, kecuali sendiri. Kalau sendiri mau jangan, diri aja, diri. Jangan rugi. Gitu. Biar perak masih 27 ini. Begitu. Jadi kalau berdua, jangan kalau udah tasawuf akhir, biarin. Tapi jangan takbir dulu sampai salam. Enggak boleh dalam satu negara ada 2 presiden. Kayak di Indonesia acak-acakan, ada raja gede namanya presiden, rada menengah namanya gubernur, raja kecil namanya bupati wali kota, ribet. Begitu. Tapi lumayan ini duit bisnis. Ya kalau mikirin bisnis, bernegara dengan rule yang benar. Begitu. Begitu. Orang tua kita dulu udah ngajarin. Ajaran orang tua udah bener aja dah. Begitu. Bongkar pasang. Peraturan. Ribet. Jadi dalam Islam tuh saudara, undang-undang tuh baku. Dalam Islam tuh undang-undang baku. Enggak ada Quran kudu dirombak-rombak, enggak usah.
Ini undang-undang tiap 5 tahun berubah lagi, undang-undang pemilu 5 tahun. Ini undang-undang apa peraturan? Kalau undang-undang udah begitu aja, nggak geser-geser, enggak undang-undang. Itu namanya bukan undang-undang, peraturan. Kalau peraturan berubah-ubah, beda undang-undang. Kudu terus aja begitu, konstan. Itu namanya undang-undang. Dalam aturan tuh nggak berubah-berubah, enggak. Jadi nggak rapi-rapi, bongkar pasang. Ibarat rumah bongkar pasang, nggak bangun-bangun, susah merdekanya. Ini sholat begitu, saudara. Kalau kita ada imam tasyahud akhir nih, kita datang berdua, apalagi bertiga berempat, jangan ikut sampai dia salam baru kita bikin gelombang kedua. Itu aturannya, biar benar kita berjamaah tuh diatur oleh agama, diatur secara pokok supaya sah, standar sah dulu. Jangan sampai imam kita statusnya masih makmum. Adapun mantan makmum atau bukan, sah dulu. Cuman kalau mantan makmum dilihat makmumnya apa mantan makmum juga apa enggak, itu peraturannya. Segini aja dah, jangan banyak-banyak, nelennya rada susah kalau banyak. Udah ya? Iya, baik, udah. Buat tanya jawab saja, silakan. Wallahu a'lam bishawab.